Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Kita sudah melihat line up pemain timnas yang akan berlaga di tanggal 6 besok melawan Arab Saudi, yang dimana ada nama Martin Paes ya, walaupun belum bisa dimasukkan karena keterlambatan memasukkan nama pemain, tapi tidak menjadi masalah, dan pada akhirnya pelatih Sintayong tetap akan memasukkan Martin Paes di pertandingan melawan Arab Saudi, tetap dihadirkan maksudnya ya, walaupun sebenarnya nanti Martin Paes baru bisa main ketika Indonesia akan melawan Australia di kandang Indonesia. Tentu ini membuat sebagian besar netizen terus fans timnas Indonesia itu sangat-sangat bahagia. Kenapa? Karena ada amunisi tambahan khususnya di penjaga gawang, ya kan? Kokohnya lini pertahanan di bawah Mister Garuda Indonesia, timnas Garuda. Jadi pada pertandingan kali ini memang tentu kita bisa lihat ya, skema pertandingan yang akan ditampilkan oleh Sintayong mungkin tidak akan jauh berbeda seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hanya saja materi-materi pemain yang kali ini dibawa Sintayong itu sangat-sangat berbeda seperti yang dibawa Sintayong ketika bermain di Piala Asia di awal tahun 2024 lalu atau akhir tahun 2023. Nah, di sini kita bisa melihat kedalaman materi seperti ada Calvin Verdong, ada Tom Haye, terus ada Jai Itzes ya, dimana ada tambahan Ragnar juga seperti itu, terus ada tambahan Martin Paes di dalamnya. Tentu ini akan membuat kekuatan Indonesia ini tidak bisa diprediksi. Beda ketika di Piala Asia 2023 yang lalu, yang dimana kekuatan Indonesia itu bisa diprediksi. Dengan kekuatan yang mayoritas diisi pemain-pemain muda, tentu para lawan Indonesia sudah bisa menebak seperti apa cara bermain timnas Indonesia. Memang pada saat di Piala Asia 2023 yang lalu, banyak kesalahan-kesalahan yang dibikin oleh pemain timnas Indonesia, khususnya di sektor penyerang ya, di sektor penyerang khususnya para striker. Selama ini pelatih Sintayong hanya mengandalkan Rafael Strike dan Rafael Strike lagi, atau El Klemar-Klemer, yang beberapa netizen memberikan julukan itu kepada Rafael Strike. Akan tetapi untuk mencari striker tajam di Liga Indonesia yang punya usia cukup muda, yang artinya masih bisa dipakai dalam jangka panjang, itu tentu sulit. Karena banyak pemain-pemain Liga 1 yang pemain asli Indonesia itu usianya rata-rata sudah di atas 27 tahun. Tentu pelatih Sintayong itu akan berpikir 2-3 kali ke depan bagaimana mungkin ini bisa dipakai untuk jangka panjang seperti 5 tahun hingga 7 tahun dan seterusnya. Makanya pada saat pemanggilan pemain timnas, khususnya kemarin ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, yang saya juga sempat berpikir dua pemain ini tidak akan dipanggil lagi oleh pelatih Sintayong. Ternyata pelatih Sintayong masih mempercayakan kepada mereka dan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperlihatkan kemampuannya di level timnas senior walaupun usia mereka cukup muda. Nah, di sini kehebatan pelatih Sintayong itu bukan hanya meramu, tetapi menggunakan materi pemain yang ada tanpa harus sibuk mencari pemain yang memenuhi ekspektasi si pelatih tersebut. Maka solusinya adalah mempertajam lini serang dengan cara menghadirkan pelatih khusus striker, agar striker Indonesia yang ada ini bisa dipoles lebih tajam dan bisa menghasilkan gol lebih banyak. Seperti itu. Memang sesuai dengan argumentasi pelatih striker, bahwasanya pemain Indonesia itu juga punya power, juga punya fisik, juga punya daya gedor yang bagus. Hanya saja memang mereka bisa dikatakan kurang sedikit cerdas ya kan, karena mereka belum menggali potensi yang mereka miliki. Artinya striker-striker Indonesia, saya tidak mengatakan mereka tidak pintar, hanya saja mereka punya potensi, mereka punya kekuatan, mereka punya
daya tahan, mereka punya body balance yang kuat. Hanya saja ketika mereka mendapatkan bola, mereka bingung mereka mau melakukan apa seperti itu. Karena pada dasarnya di sekolah sepak bola Indonesia, kita kembali ke akar rumput pembinaan sepak bola Indonesia, sangat jarang pelatih-pelatih di SSB itu mengajarkan tentang bagaimana cara mempassing, bagaimana cara melakukan shooting yang baik, bagaimana cara mencari ruang dan lain sebagainya. Makanya dampaknya adalah kita bisa melihat bagaimana Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka yang dimana mereka punya potensi seperti itu, kuatnya seperti itu, tapi mereka tidak bisa melakukan eksekusi bola dengan baik. Bahkan mereka kalah body, bahkan mereka bingung mendapatkan bola seperti apa. Jika kalian melihat bagaimana Hoki Caraka kemarin dimasukkan sebagai pemain pengganti, Ramadhan Sananta juga dimasukkan sebagai pemain pengganti dari Rafael Strike, rata-rata mereka seperti kehilangan bola ketika sudah mendapatkan bola terus bingung mau ngapain. Nah, ini sebenarnya permasalahannya di sektor pembinaan. Dampaknya sampai di usia 20 tahun ke atas kita bisa lihat ternyata mereka punya potensi tapi tidak tergali secara optimal. Makanya pelatih Sinteyong punya ide bagaimana caranya untuk mendatangkan pelatih striker supaya striker-striker yang ada ini bisa menggali potensinya supaya bisa menambah kekuatan dan ketajaman lini depan daripada timnas Indonesia itu sendiri. Walaupun ini baru berapa hari kemarin dilatih sama pelatih khusus striker, kita belum bisa melihat hasilnya. Walaupun nanti hasilnya di pertandingan melawan Australia dan melawan Arab Saudi, si Sananta dan Hoki Caraka tidak menciptakan gol, mungkin ini tidak bisa dijadikan parameter bahwasanya itu dikatakan belum berhasil atau gagal. Tidak, artinya setidaknya pelatih Sinteyong sudah berusaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daripada Hoki Caraka dan Ramadhan Sananta supaya lebih tajam lagi di sektor penyerang atau sektor daya gedornya. Tapi kita perlu waktu, artinya mungkin di pertandingan ketiga atau pertandingan keempat kematangan daripada Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka ini mungkin baru bisa terlihat. Bisa jadi di pertandingan ke-6, ke-7 dan seterusnya. Karena tidak bisa ujuk-ujuk baru latihan beberapa hari langsung berubah, langsung bisa mencetak gol. Apalagi yang dilawan nanti Indonesia ini lawannya bukan kaleng-kaleng. Ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia yang dimana pemain-pemainnya itu sudah cukup matang, punya kemampuan, punya kapasitas VO2 max atau kapasitas maksimal paru-parunya itu di atas 80% semua. Tentu ini bukan hal yang mudah seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan daripada Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka, itu kita tidak bisa berpatokan pada pertandingan atau hasil pertandingan Arab Saudi melawan Australia. Sangat-sangat tidak bisa, karena baru juga belajar, masa langsung harus bisa mencetak gol. Ya walaupun satu gol itu bukan sebagai sebuah keberhasilan, tetapi ada perubahan, ada perkembangan sedikit demi sedikit. Tentu hal ini juga sebelum-sebelumnya kita tidak pernah dapati ya, ada pelatih khusus striker yang dimana tugasnya adalah menggali potensi striker yang ada supaya bisa dimaksimalkan secara maksimal agar daya gedor atau sisi penyerang Indonesia itu bisa tajam dan tidak tumpul seperti yang lalu-lalu. Ya harapannya di pertandingan besok Indonesia bisa mendapatkan poin, harapannya poin penuh walaupun kita realistis saja. Imbang itu juga sudah keberuntungan, tetapi kita harus kembali lagi pada filosofi bahwa selama belum 90 menit berakhir, statusnya belum bisa dikatakan kalah. Ya walaupun secara materi pemain kita belum melihat nih apakah kita bisa mengimbangi atau tidak, seperti itu. Mengingat pemain-pemain cadangan kita di level timnas senior itu nggak cukup baik ya. Artinya kalau penggantinya JIZ siapa, seperti itu kan, hanya Ferrari sama Rizky Ridho. Apakah ada yang selevel dengan ZIZ? Harapannya ada Elkan Bagot, tapi ya Elkan Bagot akhirnya bermasalah dengan pelatih Sinteyong, sampai sekarang juga nggak dipanggil kembali. Ya kita nggak tahu bagaimana drama dari mereka berdua. Yang jelas kita hanya fokus
pada pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Semoga pada pertandingan itu kita bisa meraih poin. Salah satunya kalau bisa dapat 3 poin bagus, kalau bisa dapat imbang juga bagus. Seperti itu. Oke, demikian untuk video ini. Terima kasih kalian sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.